Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Aftari, NIM 1250120341, kelas 1G, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang percabangan dan perulangan Java. Percabangan. Setiap program berawal dari input data. Bentuk data bisa saja bermacam-macam. Data yang diinputkan akan diproses dan menghasilkan output, seperti diagram berikut. Secara umum, percabangan terdiri dari dua jenis, yaitu percabangan 2. Percabangan 2 adalah yang paling dasar. Percabangan ini paling sering dan paling mudah digunakan. Biasanya menggunakan kondisi ya dan tidak, betul dan salah, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu percabangan lebih dari 2. Percabangan lebih dari 2 dapat digunakan untuk kebutuhan khusus yang kurang tepat jika menggunakan percabangan 2. Dalam flowchart, percabangan dapat digambarkan seperti berikut. Pada flowchart tersebut, terdapat percabangan yang ditentukan oleh sebuah kondisi. Apabila nilai yang diinputkan lebih besar sama dengan 55, maka program akan menampilkan output lulus. Jika tidak, maka akan menampilkan output gagal. Statement if. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, di mana hanya terdapat sebuah kondisi pada pemilihan if. Bentuk umumnya yaitu if kondisi, pernyataan 1, pernyataan 2. Contoh program. Pertama kita buat public class, vspm, inBuild sama dengan 3, if build kecil sama dengan 3. Jika nilai build kecil sama dengan 3 akan menghasilkan output angka plus build. Program tersebut jika kita jalankan maka akan menghasilkan output angka 3. Statement if else. Pada bentuk percabangan if yang kedua terdapat bagian else, di mana jika kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataan pada bagian else yang akan dikerjakan. Perhatikan bentuk umumnya. If kondisi, pernyataan 1, pernyataan 2. Else, alternatif pernyataan 1, alternatif pernyataan 2. Contoh program. Pertama kita buat public class, vspm, int_build sama dengan 70, if build besar dari 60, sistem outprint Anda lulus. Jika build besar dari 60, maka akan menghasilkan output Anda lulus. Jika tidak, maka akan menghasilkan output Anda gagal. Jika dijalankan, program ini akan menghasilkan output Anda lulus karena kita menginputkan angka 70. Selanjutnya, statement if else if. Bentuk ketiga dari percabangan if adalah if else if, di mana jika pada bentuk pertama dan kedua hanya memiliki satu kondisi, pada bentuk yang ketiga percabangan memiliki lebih dari satu kondisi. Bentuk umumnya yaitu if kondisi 1, pernyataan 1, pernyataan 2, else if kondisi 2, pernyataan 3, pernyataan 4, else if kondisi 3, pernyataan 5, pernyataan 6, else alternatif pernyataan. Contoh program. Di sini saya menggunakan scanner, berarti kita membuat import Java Util Scanner untuk menampilkan scannernya. Public class, .vspm, scanner masuk, new scanner system in untuk memanggil scanner, input nilai, sistem outprint masukkan nilai. Saat ini untuk mengeluarkan perintah masukkan nilai sebelum kita masukkan inputnya. If nilai besar sama dengan 90, maka akan menampilkan output sangat baik.
if nilai besar sama dengan 80, maka akan mengeluarkan output baik. Nilai besar sama dengan 70, maka akan menampilkan output cukup. Jika nilai besar sama dengan 60, maka akan menampilkan output kurang. Jika tidak, maka akan menampilkan output belajar lagi ya. Program tersebut, jika saya memasukkan angka 85, maka akan menghasilkan output baik. Selanjutnya, statement switch case. Struktur pemilihan switch case sebetulnya hampir sama dengan percabangan if-else, di mana jika di percabangan if terdapat beberapa kondisi, pada pemilihan switch akan ada beberapa case yang dapat kita buat. Jika nilai yang menjadi nilai pembanding sama dengan case yang ada, atau kata lainnya, jika suatu case pada pemilihan switch bernilai true, maka pernyataan pada case tersebut yang akan dieksekusi. Bentuk umumnya yaitu switch ekspresi case nilai. Pernyataan 1, break case nilai. Pernyataan 2, break case nilai. Pernyataan 3, break default dan default. Contoh program, kita buat public class block VSPM, input paket sama dengan 1, switch paket case satunya menampilkan output paket reguler, case 2 menampilkan output paket plus, case 3 menampilkan output paket premium. Jika tidak, maka akan menampilkan tanpa paket. Program tersebut jika dijalankan, maka akan menghasilkan output paket reguler karena yang kita inputkan adalah angka 1. Operator ternary. Operator ternary digunakan untuk mempersingkat statement if-else yang paling umum digunakan pada pemrograman. Perhatikan contoh program berikut. Contoh program berikut menggunakan statement if-else. Jika digunakan operator ternary, maka bentuk programnya akan seperti berikut. Bedanya di sini, di operator ternary kita menggunakan string bil sama dengan nilai besar 60, tanda tanya, Anda lulus, titik 2, coba lagi. Jika dijalankan, kedua program ini akan sama-sama menghasilkan. Jika nilai yang diinputkan adalah 70, maka akan menghasilkan output Anda lulus. Nested block. Nested block sering juga disebut dengan percabangan bersarang. Tantangan dalam membuat percabangan adalah ketika dalam sebuah percabangan terdapat percabangan lainnya. Untuk itu kita perlu membahas bagaimana membuat percabangan bersarang. Perhatikan contoh program berikut. Di sini saya menggunakan scanner, lalu public class, SPM, sistem outprint, masukkan nilai untuk mengeluarkan perintah sebelum diinputkan nilainya. Kondisinya yaitu nilai besar sama dengan 85 dan nilai kecil sama dengan 100, maka akan menampilkan output nilai kamu A. Jika nilai besar sama dengan 70 dan nilai kecil sama dengan 84, maka akan menampilkan output nilai kamu B. Lalu jika nilai besar sama dengan 55 dan nilai kecil sama dengan 69, maka akan menampilkan output nilai kamu C. Jika tidak, maka akan menampilkan output error. Jika kita memasukkan nilainya sama dengan 75, maka akan menampilkan output nilai kamu B. Perulangan. Perulangan atau sering juga disebut dengan looping adalah proses pengulangan suatu data hingga tercapai suatu tujuan yang diinginkan.
Konsep dasar pada perulangan yaitu nilai awal, kondisi, proses, dan perubahan atau modifier. Adapun jenis-jenis dari perulangan yaitu perulangan for, perulangan while, dan perulangan do while. Perulangan jika dikonversi menjadi percabangan yaitu sebagai berikut. Perhatikan diagram berikut ini. Jika diperhatikan pada flowchart tersebut, lengkap ada 4 komponen penting di dalam sebuah perulangan, yaitu pertama, posisi awal adalah diagram pertama. Nilai awal sama dengan 1. Kondisi adalah diagram berikutnya. Nilai kecil dari 10. Proses adalah diagram jika kondisi ya, output salam. Perubahan adalah diagram yang mengubah nilai. Nilai sama dengan nilai plus 1. Jika tidak, maka akan menampilkan output yang lain. Jenis yang pertama yaitu perulangan for. Adapun bentuk umum perulangan for adalah sebagai berikut. For, nilai awal, kondisi, modifier atau perubahan. Pernyataan yang diulang. Setiap instruksi yang terdapat di dalam blok perulangan for akan diulang secara terus-menerus hingga kondisi bernilai salah atau false. Perhatikan contoh program berikut. Public class PSVM for in i sama dengan 1, i kecil sama dengan 5, i plus plus, sistem out print i plus, koma. Maksudnya yaitu jika i sama dengan 1 dan i kondisi i kecil sama dengan 5 dan modifiernya i plus plus, maka akan menampilkan output 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti berikut. Kalau pada contoh pertama kita menggunakan modifier penambahan nilai plus 1 dari nilai awal yang diinisialisasikan. Jika kita menambahkan plus 2 pada nilai awal tersebut, perhatikan program berikut. Public class PSVM for in i sama dengan 1, i kecil dari sama dengan 20, i plus 2, sistem out print i plus. Program tersebut jika dijalankan maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Maksudnya yaitu pada setiap perulangan terjadi penambahan angka 2 di setiap perulangan, maka akan menghasilkan output 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Selanjutnya perulangan while. Perulangan while memiliki konsep yang sama saja dengan for. Perbedaannya terletak di sintaknya saja. Adapun bentuk umumnya adalah sebagai berikut. While kondisi. Pernyataan. Contoh program public class PSVM integer i sama dengan 0, while kondisi i kecil dari 5, sistem out print ini adalah angka plus i. Jika kondisi kecil dari 5, maka akan menampilkan output ini adalah angka plus i, dan i mengalami perubahan yaitu increment. Jika dijalankan maka akan menghasilkan output ini adalah angka 0, ini adalah angka 1, ini adalah angka 2, ini adalah angka 3, dan ini adalah angka 4 seperti yang tampak pada gambar berikut. Perulangan do while. Perulangan do while masih sama dengan perulangan while.
Perbedaannya dari keduanya adalah jika pada perulangan while, kondisi sebagai syarat perulangan yang akan dilakukan dicek pada awal sebelum perulangan dilakukan. Jika bernilai benar atau true, baru kemudian perulangan dijalankan. Sedangkan pada perulangan do while, perulangan dilakukan terlebih dahulu minimal sekali, baru kemudian setelah itu dicek kondisinya. Jadi, dengan kata lain, do while pengecekan kondisinya setelah perulangan dilakukan, sementara while sebelum dilakukan. Bentuk umumnya yaitu do, pernyataan, while, dalam kurung kondisi. Contoh program. Public class, blok PSVM, input I sama dengan 0, do, system out print I++. While, kondisinya I kecil dari 5. Program tersebut jika kita jalankan maka akan menghasilkan output angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Nested block. Karena for dan while termasuk control flow statement, maka sangat memungkinkan untuk menggunakan percabangan dan perulangan di dalam for dan while. Semakin banyak perulangan yang dibuat, semakin kompleks proses yang ada di dalam program kita. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari proses perulangan yang sangat banyak atau bahkan perulangan yang tiada henti atau infinity. Contoh programnya yaitu public class PSVM for in I sama dengan 0, I kecil sama dengan 5, I++. For in J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan 5, J++. System out print bintang plus spasi. Pada program tersebut ada dua kondisi, yaitu jika I sama dengan 0, I kecil sama dengan 5, I++, dan for in J sama dengan 0, J kecil sama dengan 5, J++. Dan terdapat juga dua sistem outprint, maka akan menampilkan output seperti gambar berikut. Itulah tadi penjelasan mengenai percabangan dan perulangan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.